Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Imperator. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat ya Imperator semuanya yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih berikan saya kesempatan untuk membuat kembali satu buah tutorial, dimana tutorial kali ini masih di Microsoft Word, kan? Nah, untuk materi yang akan saya bahas ini adalah terkait dengan formatting teks, gitu kan, atau memformat teks, dimana memformat dokumen dapat berkisar itu mulai dari ukuran teks, kemudian modifikasi, gitu kan, untuk grafis daripada teks itu sendiri, kemudian menambah dan menambahkan sentuhan-sentuhan kreativitas dalam pengelolaan teks untuk dokumen yang sedang kita kerjakan, sebagaimana opsi yang ada di dalam Microsoft Word itu yang bisa kita gunakan, gitu kan. Nah, jadi ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenal lebih dalam, gitu kan, mengenal lebih dalam tentang grup font. Nah, ini mengenal lebih dalam tentang grup font, dimana di dalam grup font itu nanti ada modifikasi teks atau font, kemudian change text case, kemudian menambahkan efek teks, kemudian menghapus efek teks, kemudian format painter, gitu kan, kemudian clear formatting. Nah, ini akan kita bahas gitu kan, dengan mendetail satu persatu, gitu kan, mulai dari modifikasi sampai dengan clear formatting, gitu kan. Tapi sebelum kita lanjut, gitu kan, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan materi kita, gitu kan, sekarang kita break dulu sebentar. Kita break dulu sebentar ya. Oke, baik. Jangan lupa sahabat-sahabat YM Creator semuanya, gitu kan, mohon bantuan kontribusi dan partisipasinya dalam memberikan like, gitu kan, terhadap video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kemudian untuk yang belum atau yang baru mampir ke channelnya YM Creator, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, gitu kan, dan menekan tombol subscribe ini gratis sahabat semuanya, gitu kan. Kemudian jika memang nanti materi ini dianggap bermanfaat, silahkan di share ke rekan-rekan sahabat YM Creator semuanya. Oke, kita langsung saja masuk ke fokus pembahasan kita yang pertama. Yang pertama ini adalah modifying text. Nah, untuk modifying text ini sendiri, gitu kan, ini adalah modifikasi teks yang berada pada grup font, gitu kan, pada grup font, gitu kan. Nah, ini di sini. Oke, sekarang kita kasih teks modifying font. Oke, ini teks awal ya, ini teks awal yang akan kita modifikasi teks ini, gitu. Nah, untuk memodifikasi teks ini, yang pertama kita bisa langsung memilih daripada toolbar yang ada di sini, gitu kan. Bisa memilih pada toolbar yang ada pada grup font di sini, atau, gitu kan, kita bisa juga mengaktifkan jendela formatting font ya. Kita klik panah yang segitiga ini, klik. Nah, maka akan muncul jendela font. Nah, jendela font ini digunakan untuk melakukan modifikasi teks. Nah, modifikasi teks itu di sini ada apa saja? Nah, untuk modifikasi teks di sini ini terdapat yang pertama font. Nah, pada font ini digunakan untuk memilih jenis huruf yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada preview. Nah, ini nanti hasil modifikasi kita itu akan terlihat di sini seperti apa dan bagaimana yang akan kita gunakan. Kita contoh fontnya. Kita fontnya, perhatikan sahabat semuanya, di sini pada preview di modifying font dia akan berubah sesuai dengan jenis huruf yang akan kita gunakan.
Nah, font ini digunakan untuk memilih jenis huruf, gitu kan. Contoh, gitu kan. Nah, contohnya biar tebel. Oke, baik. Di sini, nah, pakai yang mana ya? Ini deh, dah nggak apa-apa. Gitu kan. Ini jenis fontnya itu Bodomi MT. Nah, kemudian untuk font style ini digunakan untuk gaya hurufnya. Mau seperti apa? Reguler dia standar seperti ini, gitu kan, lempeng-lempeng aja. Kemudian italic itu digunakan untuk membuat teksnya itu menjadi miring, gitu kan. Nah, kalau di sini, gitu kan, kalau di grup font maka dia adalah yang italic atau yang hurufnya I miring, itu italic. Kemudian di sini bold itu berarti dia hurufnya tebal. Nah, kalau di toolbar di sini adalah yang huruf B, kita tinggal klik B-nya. Kemudian bold italic berarti dia tebal miring. Nah, kalau di kalau di toolbar berarti B-nya diklik, I-nya juga diklik, maka dia akan tebal miring. Ini font style-nya. Jadi font style itu adalah untuk memilih gaya huruf tebal miring, gitu kan, atau standar atau reguler. Kemudian size. Nah, size di sini ini digunakan untuk memilih atau menentukan ukuran huruf, memperbesar dan memperkecil ukuran huruf. Ini kita gunakan 11. Apabila kita tambah maka dia akan terus makin bertambah besar. Oke. Nah, ini bisa diketik manual atau paling kecil ukurannya itu 8. Bisa nggak 4? Kita coba 4, gitu kan. Nah, itu 4 ukurannya, sangat kecil. Kalau 1 ya kita coba aja lah 1 seperti apa. Nah, itu 1. Jadi ini surat rahasia jadinya kalau begitu ya. Kita gunakan berapa? 10 coba ya, atau 12. Oke, kita gunakan 12. Nah, ini pada size. Nah, kalau untuk di toolbar, dia adanya berada di sebelah font. Nah, biasanya munculnya angka 11 di sini. Nah, angka 11 ini adalah font size. Digunakan untuk memilih ukuran jenis huruf. Kemudian di sini font color. Nah, font color di sini ini digunakan untuk font color ini digunakan untuk memilih warna huruf. Nah, ini disesuaikan, silahkan. Misal kita ingin warnanya hijau, maka otomatis di sini juga akan hijau. Nah, kalau pada toolbar kita bisa ketemukan di sini. Nah, A yang garis bawahnya merah. Nah, ini adalah font color. Nah, ini tinggal kita klik, nanti akan ada menu pull down, gitu kan. Nanti kita praktekkan menggunakan toolbar ya. Gitu. Nah, kemudian underline. Nah, untuk underline ini biasanya digunakan untuk memberikan efek garis bawah terhadap satu buah teks, baik itu teks, kemudian paragraf atau baris. Yang jelas tulisannya itu bawahnya itu ada garisnya. Apabila di sini non, artinya dia tidak memiliki garis bawah. Kalau word only, dia garisnya itu per kata. Garisnya itu per kata. Apabila ada spasi, gitu kan? Apabila ada spasi di sini, maka dia tidak akan diberikan garis. Nah, apabila kita menggunakan menu jendela font ini untuk jenis garis bawahnya itu bisa kita pilih, gitu. Disesuaikan dengan keinginan garis bawahnya mau seperti apa sih, gitu kan. Nah, kemudian underline color. Underline color. Oke, untuk underline color ini adalah warna garis bawah. Nah, warna garis bawah biasanya kita ingin dibedakan antara teks dengan underline atau garis bawah, itu kita ingin modifikasi biar ada sedikit warnanya itu perbedaan sehingga nampak jelas di sana. Itu fungsinya adalah untuk memberikan warna terhadap garis bawah atau underline. Kemudian, nah di sini ada efek. Efek di sini ada strike, kemudian double strike through, gitu kan. Kemudian ada superscript, subscript, kemudian small cap, all cap, kemudian hidden. Nah, ini memiliki efek masing-masing. Efek ini adalah untuk memberikan efek terhadap teks yang kita seleksi atau yang kita pilih. Oke, nah di sini kan kita blok nih. Nah, efek ini biasanya akan berefek terhadap teks yang diseleksi atau
pada pengetikan selanjutnya gitu. Jadi kalau kita misalkan kita udah ngetik pingin formatting fontnya itu pingin dirubah, ya kita harus blok dulu ya, jangan lupa harus diblok dulu. Nah kecuali memang formatnya itu dilakukan di awal gitu, jadi nggak harus diblok terlebih dahulu. Oke, contoh strike. Strike ini digunakan untuk mencoret teks. Jadi apabila memang kita teksnya udah jadi, ternyata pengen mau dicoret nih, nah kita gunakan strike through. Kemudian kalau double strike through berarti coretnya itu 2 kali. Kalau tadi strike itu 1, double strike itu berarti garisnya 2. Kemudian superscript. Nah, superscript ini biasanya digunakan apabila kita akan membuat teksnya itu berpangkat. Nah, jadi misal H2O atau CO2. Nah, ini biasanya akan teksnya itu berpangkat. Subscript teksnya itu adalah ke bawah. Dia menurunkan ke bawah. Kemudian small caps gitu kan. Hurufnya besar. Jadi awalnya besar, jadi hurufnya itu semuanya kapital gitu kan, tapi awalnya itu untuk per awal katanya itu hurufnya itu lebih didominankan, ukurannya lebih besar dibandingkan dengan kalimat atau huruf-huruf selanjutnya. Nah, all cap, nah ini ukurannya besarnya itu sama, huruf ke-1, kedua, ketiga itu hurufnya sama ukurannya gitu kan. Kemudian kalau hidden ini untuk menyembunyikan teks tersebut gitu kan, untuk menyembunyikan teks. Baik, nah ini hasil modifikasi kita. Contoh kita kasih double strike di sini, gitu kan? Kita gunakan double strike, kita kasih garis bawah, gitu kan? Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, maka dampaknya, efeknya itu adalah seperti ini, sama persis seperti yang tadi kita kerjakan di dalam format font. Nah, kita bisa lihat di dalam tool bar ini, di dalam toolbar atau di dalam grup font, toolbar B dan I dia menyala. Berbeda dengan yang underline, dia tidak menyala. Gitu kan? Oke. Nah, itu tadi terkait dengan modifikasi font, gitu kan. Jadi kita bisa memodifikasi huruf, mengatur-atur, mereka-rekayasa, gitu kan, sesuai dengan keinginan. Oke, kita ambil contoh tadi yang terkait dengan H2O. Oke, kita nah itu tadi kan fontnya, kita mengetikkan font itu setelah jadi. Sekarang kita buang efeknya, jadi kita mengetiknya itu sebelum ke efek. Nah, di sini H2O ini masih ada strike-nya ya, ini masih ada strike-nya. Nah, di sini kita strike-nya kita buang. Strike-nya kita buang. Oke, nah H2O ini digunakan apabila kita akan membuat subscribe atau superscribe. Contoh ini angka 2-nya kita turunkan ke bawah. Angka 2-nya kita turunkan ke bawah, maka kita gunakan super atau super subscript, atau kita gunakan kontrol sama dengan, maka angka 2-nya itu akan mengecil dan turun ke bawah. Nah, tuh mengecil gitu kan. Kemudian CO2, oh 2-nya di atas di bawah ya. Oh ya, derajat Celcius. Nah, misal gitu kan, suhu berapa suhunya? 25 derajat Celcius. Nah, angka derajat ini itu kan biasanya posisinya itu ada di atas, maka kita gunakan subscript. Nah, derajat Celcius. Nah, ini yang kita gunakan, gitu kan? Apabila tanpa menggunakan format font yang tadi kita lakukan. Nah, ini digunakan. Jadi bisa setelah kita melakukan proses pengetikan data atau teks, bisa juga sebelum, gitu kan? Pengaturan itu biar kita lakukan pengaturannya. Baik, nah kemudian, nah itu tadi di menu utama kita modifikasi font, gitu kan. Tapi sebelumnya kita break dulu. Jangan lupa sahabat semuanya, diklik tombol subscribe-nya, diklik tombol like-nya, kemudian share, kemudian berikan komen-komen terbaik untuk YM Creator. Gitu kan. Oke, jangan lupa, ayo yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena mengklik tombol subscribe gratis sahabat semuanya, gitu kan.
Oke, terima kasih buat sahabat YM Creator semuanya yang masih setia dengan videonya dan masih stay di sini bersama kita untuk mengikuti materi yang selanjutnya, yaitu materi Cengkes Text, gitu kan. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang modifikasi font. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi Cengkes ya. Itu yang biasa kita lebih mudah mengenalnya, itu adalah Cengkes. Text yes. Oke. Nah, untuk materi yang kedua ini warnanya. Nah, tadi kita akan menggunakan tabel font kan. Nah, sekarang kita langsung dari toolbar. Dari sini kita gunakan warnanya apa ya? Kita gunakan warna merah. Oke, garis bawahnya kita gunakan warna biru. Oke. Kemudian kita kasih tebalkan. Siap. Oke, nah ini untuk materi selanjutnya yang kedua itu adalah Cengkes. Nah, untuk Cengkes di sini gitu kan. Nah, ini kita menggunakan fasilitas daripada toolbar. Ya, tadi kalau menggunakan di tab font atau jendela font di sana tidak ada gitu kan. Nah, kita di sini setelah teks itu jadi, nah kita blok, kita seleksi. Setelah diseleksi, kemudian arahkan pointer kita ke Cengkes yang berada di dalam grup font. Nah, kita tinggal klik. Nah, Cengkes ini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu adalah Sentence Case, gitu kan? Sentence Case. Tapi jangan lupa, grup font ini adanya di tab Home, ya. Adanya di tab Home, kemudian ada di grup font. Nah, ini ada Sentence Case. Bentuknya bagaimana? Nah, di sini sudah dicontohkan. Apabila kita menggunakan Sentence Case, maka kalimatnya gitu kan, itu adalah, nah ini udah diblok nih sama kita nih tadi kan. Ini adalah besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Nah, apabila kita menggunakan Sentence Case, gitu kan, maka yang besar itu hanya di awal kalimatnya saja. Meskipun ada 1000 teks di sana atau 1000 kata di sana, hanya kata pertama yang teks awalnya boleh huruf kapital. Untuk yang kedua ini adalah lowercase. Nah, lowercase ini digunakan untuk mengecilkan seluruh teks. Nah, jadi kalau misalnya kita udah lupa mengetik teks ternyata besar semua karena sedang asiknya atau mungkin sedang marah, itu teksnya besar semua. Ternyata kita sadar teksnya itu harusnya kecil semuanya, nggak boleh besar semuanya. Kebayangkan, misal kita udah ngetik 5 paragraf besar semuanya, Mas harus dihapus? Jangan sahabat semuanya. Sayang, gitu kan? Jangan dihapus. Jadi kita gunakan Cengkes ada di sini. Nah, di sini ada lowercase, maka akan berubah semuanya menjadi kecil. Atau sebaliknya, kita udah asik ngetik. Biasanya kalau ngetik kan biasanya standarnya hurufnya kecil semua nih. Itu udah asik ngetik, hurufnya kecil semuanya. Tapi ternyata tiba-tiba di tengah perjalanan gitu kan, ada perintah, ini teksnya itu harus besar semua karena ada penekanan di sana. Maka yang kita gunakan itu menunya adalah uppercase. Oke, maka secara otomatis teks yang kita blok, yang kita seleksi, itu semuanya akan berubah menjadi huruf kapital. Tapi ingat, hanya yang diseleksi atau yang diblok oleh kita. Yang tidak, itu tidak akan berefek. Oke, yang selanjutnya ini adalah capitalize as word. Nah, ini biasanya di awal teksnya saja atau di awal kata itu hurufnya itu menjadi kapital semua. Oke, Cengkes besar semua kan? Awalnya saja. Teks yang selanjutnya kecil. Oke, yang selanjutnya itu adalah toggle case. Maka teksnya itu menjadi kecil, lower capital. Jadi terkait dengan Cengkes. Gitu kan, ini Cengkes. Yang ini modifikasi font. Kemudian kita bermain-main dengan Cengkes. Kemudian yang selanjutnya materinya itu adalah menambahkan efek teks. Nah, ini yang ada di kelebihan di Office 2010 kesini gitu kan. Jadi 2010 kesini ini ada penambahan beberapa menu yang memang luar biasa keren untuk kita. Nah, ini materi kita menambahkan efek teks. Nah, untuk menambahkan efek teks ini, gitu kan, ini adalah untuk
biar teksnya itu lebih glowing gimana gitu kan, biar lebih glowing bagaimana. Nah, kemudian caranya itu yang pertama kita siapkan satu buah teks terlebih dahulu, sama seperti tadi kita siapkan teksnya. Oke, ini udah. Kemudian setelah kita kasih membuat satu buah teks, kemudian teks tersebut kita seleksi ya, kita seleksi teksnya. Setelah kita seleksi teksnya, kemudian langkah yang selanjutnya kita masih berada di grup font. Tabnya tab home, jangan lupa ada di home, kemudian ke font. Nah, di sini ada namanya text effect and typography. Nah, kalau bahasa Inggrisnya sahabat semuanya bisa dibaca di sana, lebih jago-jago sahabat semuanya. Kalau saya nggak ngerti bahasa Inggris. Add some file to your text by applying a text effect such as a shadow or glow. Nah, glow kalau ada tulisan glow kayak gitu, saya mikirnya itu cuma glowing gitu kan. Ya, pokoknya glowing. Oke deh, kita lihat efek apa aja sih yang ada di sana gitu kan. Nah, ini efek yang ada sahabat semuanya. Gitu kan. Jadi kita pingin membuat, kalau dulu kita pingin buat efek seperti itu kan harus menggunakan word art ya, harus menggunakan word art. Nah, tapi kalau sekarang tidak gitu. Jadi di sini itu ada beberapa efek gitu kan, ada beberapa efek yang ada dalam teks. Yang pertama itu adalah outline. Jadi kita bisa membuat tulisan itu adalah untuk pengaturan garis luarnya gitu, outline. Misal outline-nya itu apa ya, warna apa ya. Nah, garisnya kita kasih warna hijau, tapi teksnya sebetulnya masih hitam, tapi garisnya itu kita kasih warna hijau gitu. Kemudian ada shadow. Nah, untuk shadow itu sendiri adalah kita memberikan efek bayangan gitu kan terhadap teks kita. Nah, sahabat semua bisa perhatikan pada yang di blok ini, kita ukurannya besarin dulu ya hurufnya ya. Kita besarin dulu deh. Nah, biar kelihatan efeknya. Oke. Shadow. Nah, shadow ini adalah untuk memberikan efek bayangan. Tapi dia itu adalah teks biasa, bukan word art. Seperti yang terimajinasi dalam pikiran kita biasanya kalau ingin seperti itu harus word art. Bukan. Kalau ini adalah teks biasa. Nah, ini bentuknya itu no shadow, berarti tidak tanpa ada bayangan, artinya dia itu teks normal. Outer berarti dia mengeluarkan bayangan, tapi bayangannya itu kita bisa tentukan posisinya di mana, gitu kan. Nah, kita bisa memperhatikan di sini. Atau pada contohnya ada yang bayangannya di sebelah kiri, ada bayangannya yang kanan kiri di tengah-tengah, ada yang bayangannya di sebelah kanan atau kanan atas. Jadi matahari dari bawah nih, gitu kan. Atau inner, kalau inner itu ada di dalam, ya kan? Jadi dia nggak terlalu nampak jelas bayangannya, tapi dia sebetulnya ada. Atau perspektif, jadi bayangannya itu ada lampunya itu ada dari atas kita gitu kan, ada dari atas. Kemudian ya seperti bayang-bayang kita pada umumnya lah, atau ini dari depan gitu kan. Nah, ini seperti ini. Nah, itu silakan digali lah sama sahabat-sahabat semuanya gitu kan, mau yang seperti apa. Atau refleksi. Nah, untuk refleksi ini lebih ke cermin ya, gitu kan, seperti bayang-bayang kita di atas air gitu kan. Ini biasanya digunakan apabila memang efek ini untuk judulnya gitu kan, atau untuk cover gitu kan. Ini bisa kita gunakan, monggo silakan. Nah, ini contoh. Kemudian glow. Kalau glow itu glowing, jadi muka kita itu glowing gimana gitu, kayak bercahaya. Itu biasanya kalau adik saya itu sih pakai Amorea. Salah, maaf ya, dia nggak endorse sama saya. Jadi oke deh, kita lanjut ke sini. Nah, ini buat glow gitu kan. Untuk glow variasinya kita tinggal disesuaikan mau seperti apa dan bagaimana, monggo gitu kan. Nanti tinggal diatur-atur sajalah gitu kan, silahkan. Kemudian number style gitu kan. Ini kalau angka ya, kalau untuk angka. Kemudian ligatur. Kalau ligatur saya nggak begitu paham ini untuk apa. Aduh, masya Allah, ini kayaknya saya baru nemu lagi nih gitu. Untuk yang ini oke deh, nanti untuk ligatures kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Kemudian ini ada style efek gitu, tapi saya agak bingung juga nih yang ini gitu kan. Ini harus seperti apa, nggak, kurang begitu paham. Yang jelas biasanya saya pakainya
langsung jadi sajalah gitu kan. Nah ini efeknya, contoh seperti ini contohnya. Oke, contohnya seperti ini dah. Nah itu yang cepatnya gitu kan, itu yang cepatnya. Jadi menggunakan efek yang ada di sana. Tapi kalau saya sendiri sih sangat yakin lah kalau sahabat semuanya itu jauh lebih jago dari imajinasinya. Kalau saya, aduh ampun dah, kalau udah terkait dengan masalah-masalah itu saya nyerah habis. Asli saya nyerah habis daun terkait dengan itu. Karena saya paling lemah itu adalah untuk desain. Saya paling tidak mampu untuk membuat desain di sana. Oke, baik. Itu tadi bagaimana cara kita menambahkan efek terhadap teks yang kita miliki. Nah, sekarang bagaimana? Ternyata kita udah capek-capek kerja, udah banyak pekerjaan kita, ternyata kata bos tiba-tiba datang. Itu jangan seperti itu, gitu kan? Normal semuanya. Aduh, nangis dah kita gitu kan. Mas harus ngetik ulang. Enggak toh? Enggak banget, bro. Gitu kan? Tidak banget itu. Nah, jadi bagaimana kita untuk menghilangkannya? Nah, kita contoh nih. Nah, untuk dua ini kan kita udah atur nih stylenya, gayanya udah dibagus-bagusin, dicakep-cakepin gitu kan. Ternyata bos kita ngomel-ngomel, jangan kayak gitu, kagak pantas, normalin aja dah gitu kan. Waduh, kalau udah dinormalin seperti ini bagaimana? Kalau udah dinormalkan seperti ini, minta dinormalkan, otomatis pengaturan yang sudah kita lakukan itu harus kita delete. Cara mendelete-nya bagaimana? Klik di sini. Nah, di sini ada clear all formatting. Jadi mengembalikan teks dalam pengaturan awal. Blek. Nah, kembali lagi tanpa ada efek apapun di sana. Gitu. Tapi kalau untuk cengkesnya dia masih, karena dia terkaitnya dengan font, gitu kan. Terkaitnya dengan font. Karena untuk bentuk bentuk teksnya gitu. Tapi untuk efek-efek seperti tebal, miring, garis merah dan lain sebagainya itu semuanya di-clearkan gitu. Dia masih ada tetap di dalam grup font gitu kan. Nah, itu tadi. Tapi mau balik lagi. Nah, kalau mau balik lagi ya kita tinggal di undo. Nah, kita balikin lagi nih. Ini ke pengaturan kita. Nah, ini kan tadi kan tebal nih, tebal. Itu normal lagi. Kemudian ini semuanya udah kembali ke normal kembali gitu. Nah, selanjutnya format painter. Nah, format painter, wah, efeknya ternyata masih dengan sama yang tadi. Ya, betul, karena kita belum melakukan proses perubahan apapun ya. Nah, kemudian di sini materi kita yang selanjutnya itu adalah format painter. Format painter di sini itu adalah memungkinkan kita untuk dengan format painter ini itu adalah fasilitas di mana kita bisa dengan cepat mengcopy perintah-perintah yang sudah kita lakukan pada teks-teks sebelumnya. Gitu kan? Nah, untuk format painter ini sendiri dia itu adanya adanya itu ada di Clipboard grupnya ya, ada di grup Clipboard, kemudian masih ada di tab home pastinya. Kita mengikuti pengaturan gitu kan, jadi kita mengikuti pengaturan yang sedang ada atau yang sedang kita gunakan. Contohnya gitu kan, contohnya ini. Nah, posisi pointer kita kan ada di sini nih. Kalau kita gunakan painter formatting, kita arahkan ke sini, maka yang di blok itu mengikuti posisi yang ada teks itu sedang aktif. Gitu, mengikuti teks yang sedang aktif, maka dia akan mengikutinya sesuai dengan posisi pointer yang sedang aktif. Gitu. Nah, itu format painter. Jadi akan mempermudah kita, gitu kan, dalam mengcopy format-format yang ada. Nah, kalau untuk menghentikannya, gitu kan, kalau untuk menghentikannya kita tinggal tekan tombol escape, maka dia akan kembali normal seperti pengaturan yang sebelumnya. Oke, baik ya. Nah, itu adalah astagfirullahaladzim tadi, format painter. Nah, format painter. Jadi kita mengcopy format yang sedang aktif pada saat itu. Oke, materi yang selanjutnya, gitu kan, materi yang selanjutnya itu adalah clear formatting. Nah, untuk clear formatting ini itu adalah untuk menyingkirkan atau menghapus semua semua efek-efek yang kita buat, gitu kan, menghapus semua efek-efek yang kita buat. Nah, pastinya ini di sini itu kita blok terlebih
dahulu gitu kan. Nah, ini sebetulnya sama dengan menghapus efek teks gitu kan, ini sama. Nah, di sini kita pilih clear all formatting. Nah, maka dia akan kembali menjadi teks teks standar gitu kan, menjadi teks standar. Baik sahabat SBM semuanya, itu tadi pembahasan kita terkait dengan formatting teks, mulai dari memodifikasi, kemudian change case, kemudian menambahkan efek teks, menghapus efek teks, kemudian menggunakan formatting painter gitu kan, dan menghapus format yang sudah kita lakukan. Tapi ada satu lagi, ini biasanya kita gunakan apabila kita ingin menandai seperti stabilo, biar kita selesaikan. Nah, di sini ada text highlight color. Ini fungsinya adalah untuk menandai satu buah teks. Nah, ini biasanya kita gunakan atau kita manfaatkan apabila kita sedang mengkoreksi dokumen laporan yang sekiranya memang perlu catatan atau harus kita perbaiki. Oke, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Yang jangan lupa yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu. Yang belum like, mohon untuk di like terlebih dahulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa juga di share untuk sahabat-sahabat yang lain di luar sana yang belum sempat mampir ke YM Creator. Saya tutup sampai di sini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.